Hari ini kan coach, Gen Z ini selalu kayak ada stigma buruk, stigma negatif ya. Kira-kira bagaimana ini coach? Ya, jadi saya sering mendapati hal-hal seperti itu ya. Tetapi saya sering bicara sama teman-teman pengusaha. Saya bilang kita harus hati-hati menilai ini. Karena kita nggak bisa bilang Gen Z itu malas, Gen Z itu lembek, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak boleh bicara seperti itu. Karena saya senang ya ketemu dengan Gen Z. Saya tuh ingat sekali dengan sebuah kata bijak bahwa kalau kita ingin masa depan itu baik, kita jangan hanya menyiapkan uang dan harta-harta kita buat masa depan. Agar masa depan kita baik, generasi kita baik, kita harus, kalau Anda sudah kuliah, Anda hanya punya knowledge. Skill Anda harus latih. Nah, tapi yang paling penting dari semua ini adalah Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita kembali lagi di podcast MYT ya, Muslim Youth Talk. Nah, malam ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Wah, Masya Allah. Jadi kita harus mengosongkan gelas kita untuk menerima ilmu yang sangat bermanfaat dari coach kita ini. Beliau adalah Coach Septianco yang Masya Allah sudah membantu ribuan teman-teman untuk naik level coach ya, khususnya para pebisnis kayaknya coach. Iya. Alhamdulillah. Jadi beliau spesial di bidang manajemen. Sedikit perkenalan dulu coach. Sekarang sibuk apa coach? Alhamdulillah sekarang masih banyak membantu UMKM ya pada saat peningkatan manajemen, kemudian masih berbicara di banyak kesempatan, diundang, dan kayaknya lagi mau persiapan buku keempat ini. Wih, Masya Allah. Jadi buku keempat coach. Masih tentang? Masih itu manajemen SDM. Manajemen SDM ya. Masya Allah, menarik sekali tema kita malam ini. Dan Nah. kebetulan ini yang akan kita angkat coach, tema tentang manajemen SDM khususnya di Gen Z. Oke, Gen Z. Nah, akhir-akhir ini kan coach, Gen Z ini selalu kayak ada stigma buruk, stigma negatif ya. Kira-kira bagaimana ini coach? Ya, jadi saya sering mendapati hal-hal seperti itu ya. Tetapi saya sering bicara sama teman-teman pengusaha. Saya bilang kita harus hati-hati menilai ini. Karena kita nggak bisa bilang Gen Z itu malas, Gen Z itu lembek, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak boleh bicara seperti itu. Karena memang yang mengisi posisi di perusahaan itu semua Gen Z. Gen Z, betul. Jadi kalau memang Anda nggak suka Gen Z, ya udah, nggak usah rekrut sama sekali. Tapi karyawan Anda usianya 30, 40, 50. Jadi tidak akan ada regenerasi. Iya, ya, jadi kita harus belajar kembali, harus memahami kembali Gen Z itu sebenarnya bagaimana sih, dia motivasinya apa sih. Nah, itu kita harus belajar lagi. Dan alhamdulillah tim-tim saya semua Gen Z. Oh, dan timnya kuat semua, Masya Allah. Iya, timnya semua Gen Z, dan ya, ada cara-caranya untuk mengelola. Gitu. Saya juga sempat berpikir coach, jangan-jangan stigma ini cuma didatangkan oleh pengusaha untuk merekrut Gen Z secara murah begitu. Apakah memang skill Gen Z ini memang di bawah level atau bagaimana kira-kira coach? Kalau pengalaman dari tim saya ya, Gen Z ini sangat kreatif ya. Sangat kreatif coach ya. Kreatif, apalagi di kalangan sosial media dan kemajuan teknologi. Mereka lebih maju daripada kita. Hanya saja mereka kadang-kadang butuh diarahkan lebih. Butuh diarahkan coach ya. Mereka kadang-kadang lebih suka berimprovisasi, tapi improvisasinya itu kadang-kadang kita yang menilai itu kurang produktif gitu. Ya, jadi mereka sebenarnya punya standar sendiri, tapi apakah standar itu dibutuhkan perusahaan kita? Nah, itu kita harus diskusi lebih dalam gitu. Oh, jadi ya, memang Gen Z ini sebenarnya memiliki potensi. Gitu. Bahasa kasarnya agak liar sedikit lah, agak liar karena dia punya dunia sendiri gitu kan. Dia punya dunia sendiri. Nah, tinggal kita harus bisa komunikasi bahwa oh harusnya begini, harus begini. Apalagi kalau di manajemen itu kan kita selalu berbicara efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Betul. Efektif itu bagaimana perusahaan kita ini bisa mencapai omset sebesar-besarnya gitu. Tapi di sisi lain kita harus efisien. Betul. Nah ini kan mereka kadang-kadang kurang paham, kurang ngerti. Kadang-kadang bisnis itu ya
hanya sekedar ya bagaimana terkenal, brandingnya bagus, kan nggak sekedar itu gitu ya. Betul. Kita harus mendapatkan bagaimana omset sebanyak-banyaknya dengan biaya serendah-rendahnya gitu. Oh gitu. Kadang-kadang kita dinilai terlalu terlalu suka menyuruh-nyuruh ya, micro leadership ya. Kemudian di sisi lain kita pelit sekali karena bukannya pelit, kita efisiensi. Oh, efisiensi. Yes. Jadi kira-kira apakah ada hubungannya ini antara efisiensi dengan stickman? Ya, sebenarnya kalau lihat kita data-data terakhir ya, Gen Z ini sebenarnya dia lebih dermawan dan lebih cepat menghabiskan uang sebenarnya. Lebih dermawan. Mungkin dari pola gaya hidup coach ya. Ya, gitu ya. Saya sering bilang sama teman-teman pengusaha, kalau ada Gen Z yang bertanya gaji, jangan marah. Ya betul. Ya kan, belum apa-apa, tanya gajinya berapa Pak? Nah, karena di zaman sekarang itu ada fenomena namanya pinjol. Pinjol betul. Ya, dulu kita kan terlalu banyak pinjol kan ya. Iya. Ya, pinjol pay later. Wah, jadi jangan heran teman-teman semua kalau ada Gen Z itu yang masih muda sudah banyak hutangnya. Kadang-kadang dia bertanya gaji, dia mau nanya, loh kalau saya kerja sama bapak, sama ibu, kira-kira bisa nggak nyicil gaji saya, nyicil utang saya gitu. Jadi kadang-kadang itu yang tidak dipahami oleh teman-teman milenial dan ke atas gitu. Nah, selebihnya saya rasa tidak ada masalah sih, bahwa ada beberapa prinsip ya yang sering saya jelaskan di teman-teman pengusaha, bahwa Gen Z ini punya karakter tersendiri gitu ya. Dan cara komunikasinya juga beda. Nah, kita melihat Gen Z itu aneh, Gen Z melihat kita juga aneh. Ya, sama-sama aneh. Jadi Gen Z akan melihat milenial. Iya, terlalu memaksa sekali, terlalu ini aneh gitu. Jadi kita lihat aneh juga gitu. Makanya kita harus punya titik-titik temu gitu. Nah, lebih lanjut mungkin coach masalah mental, karena kan yang selalu jadi permasalahan ini katanya masalah mental. Baru disenggol sedikit sudah mau lari, baru disenggol sedikit sudah mau resign. Apakah benar seperti itu atau? Itu tidak salah. Tidak salah. Nah, tetapi yang perlu dipahami bahwa setiap generasi itu diciptakan oleh zaman. Betul. Ya, mungkin di Al-Quran dijelaskan juga bahwa zaman itu digilirkan. Agar kamu belajar. Nah, nanti ada teksnya, ayatnya saya kirim. Jadi generasi jadi digilirkan. Nah, saya sering cerita sama pengusaha bahwa zaman yang sulit melahirkan generasi yang kuat. Zaman yang sulit melahirkan generasi yang kuat. Nah, zaman penjajahan, dijajah Jepang, Belanda, orang semua energinya merdeka, ya, gitu kan? Betul. Kuat mentalnya. Setelah zamannya mudah, melahirkan orang-orang yang lembek juga. Orang-orang yang lembek. Jadi kan zaman yang sulit melahirkan orang yang kuat. Orang yang kuat melahirkan kehidupan yang mudah. Nah, kehidupan yang mudah melahirkan orang yang lembek tadi ini. Nah, hari ini Gen Z namanya. Oh, Gen Z. Wah. Iya. Ini menarik ini coach. Iya. Artinya sekarang generasi ini muncul. Betul. Sebenarnya ujungnya gara-gara kerja keras orang tuanya dulu. Gara-gara kerja keras orang tuanya dulu. Betul. Wah, kok dulu zaman saya susah sekali. Itu selalu begitu nasihat sama anak sih ya. Ini nasihat. Kalau syukur begini, begini. Itu dicerita dulu. Nah, sekarang dia tidak melihat. Bapaknya sudah punya mobil, rumahnya banyak, asetnya banyak. Bahkan kan data terbaru hampir 30 juta Gen Z menganggur. Menganggur bukan karena tidak bekerja, karena harta orang tuanya masih banyak untuk membiayai dia. Nah, celakanya generasi yang lembek ini nanti akan menciptakan zaman yang sulit. Wah, ya kita nggak tahu ya. Kita tahu anak kita atau cucu kita nanti yang merasakan yang zaman yang sulit itu. Wah, jadi sekarang kita berada memang di Gen Z ini adalah zaman yang muda, zaman yang muda karena memang ada privilege dari generasi sebelumnya. Bahkan ada loh ini ya Gen Z yang datang ke kafe ini, kerja di kafe bawa BMW. Katanya cari pengalaman. Ya makanya kata-kata privilege itu kadang-kadang juga disalahartikan juga gitu.
Ya memang ada yang Gen Z itu sukses dari bisnisnya sendiri secara online, mudah, cepat sekali. Tapi ya tidak jarang juga yang banyak uang itu orang tuanya. Gitu. Jadi tidak bisa pukul rata begitu. Nah, makanya ya, gitu jadi banyak statistik-statistik yang menyebutkan bahwa hati-hati nih 10 tahun lagi kita akan dikalahkan industrinya oleh dari negara luar. Contohnya sekarang pabrik-pabrik tekstil sudah banyak yang tutup. Wah, kan bingung dia di TikTok celana jeans 103 gitu. Kayak gimana logikanya ini kan? Jadi industri-industri makin ini. Nah, ini harus kita berhati-hati gitu ya. Kalau masalah kesempatan kerja coach atau Yes. masalah kesempatan untuk meraih kesuksesan, kira-kira dengan mental yang sekarang, dengan kondisi yang sekarang, apakah Gen Z ini kira-kira akan memiliki peluang juga kira-kira coach? Ya, jadi selalu saya bilang pengangguran itu kan sebenarnya secara kalau kita lihat setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali mahasiswa itu dikeluarkan dari kampus puluhan ribu. Wih. Apalagi di sini dekat Unismu kan, macet terus kan. Nah, di sisi lain pertumbuhan UMKM dan bisnis itu tidak setinggi itu. Nah, gap ini yang membuat pengangguran. Nah, tetapi sebenarnya setelah COVID kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereformasi organisasinya. Bahkan ada di perusahaan di Makassar ini ketika dilihat setelah COVID, wah, karyawan dikurangi setengah, kok hasil produksinya sama daripada orang yang full, ya udah pecat aja. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang melihat bahwa kita terlalu banyak karyawan. Terlalu banyak karyawan. Ya, setelah COVID kemarin ya, Ya, itu betul. tersadarkan oleh data-data itu. Makanya semakin meningkat. Bahkan informasi terbaru ada sebuah pabrik di Makassar itu yang dia mau coba robot malah. Oh. Ya, ini Wah, tambah lagi iya, malah saingannya tambah kalau lagi kan. Kalau gadget kan bisa ngambek kan, kalau robot enggak. Ya, jadi sebenarnya peluang kerja itu semakin dikurangi karena era teknologi. Era tapi teknologi, bahkan harus, ada yang ya, pakai robot ini. ya, tapi harus percaya teman-teman semua. Kalau ada yang tergantikan berarti ada profesi yang baru. Ada profesi yang baru. Ya, betul. ketika digantikan robot, yang coding kan siapa? Ya. Kemudian yang setting siapa? Itu biasa anak-anak muda yang paham IT. Tapi itu yang harus kita yakini. Ketika ada pekerjaan yang hilang, tapi ada nanti pekerjaan-pekerjaan yang Ada baru. pekerjaan baru yang Iya. terbuka. Contoh sederhananya begini, kalau 10 tahun yang lalu kalau kita ke Makassar itu, apalagi dekat Lebaran ya, Ya. belum sampai sentral udah macet. Iya kan? Kemudian banyak orang sekali di sini. Nah sekarang orang-orang yang menjual di pasar itu berpindah dia di depan kamera live. Ya, betul. Iya kan? Mungkin di pasar hilang, Ya, di pasar hilang. tetapi dia pindah ke HP masing-masing. Pindah ke HP. Ya itu kan sama gitu. Jualannya tetap. Tetap. Jualannya tetap. Ya, tapi ya begitulah logikanya. Setiap ada yang hilang pasti ada yang bertumbuh. Setiap ada yang wah, Nah, ini jadi mantap ini. bahasanya adalah adopsi digital, Adopsi berpindah. digital. Ya, jadi kalau memang adopsi digital artinya Gen Z punya memang peluang besar. Pasti Kalau punya peluang. punya peluang besar karena Iya. akhir-akhir ini kan memang dunia digital kan dikuasai memang sama Iya. Gen Z. Ya saya saja, mohon maaf ya, ini kan Instagram saya lihat, wah ini kayaknya kurang followers ini. Ya. Nah saya kalah followers saya sama karyawan saya. Wah, Followers kamu lebih banyak ini. Gimana caranya ini? Ya bilang gitu, Bapak konten-kontennya nggak menarik. Saya gitu ya. Oh, jadi yang menurut kita keren itu menurut mereka aneh gitu nah menurut kita lihat, oh kamu biasa-biasa aja tapi followersnya banyak gitu. Wah, jadi kita Berarti harus memang saling belajar gitu. setiap zaman memang akan ada pemenangnya. Ya? Betul. Ya kita harus belajar. Makanya orang-orang yang mau tetap eksis di dunia sosial media sekarang harus belajar sama teman-teman Gen Z karena mereka main dunianya. Betul. Ya. Kalau begitu memang sekarang ini kalau dunia digital mungkin akan mendominasi, Iya. bisa jadi nih generasi milenial ini akan yang Iya. tersingkir. Ya. Nah ini memang hati-hati teman-teman Hati-hati, milenial ya. Ini kan masa-masa transisi. Masa transisi, Sebenarnya dia betul. tidak terlalu tua untuk memahami, Ya. tapi juga dia tidak terlalu jauh juga. Tidak karena terlalu jauh. siap-siap nih generasi iGen Ya, atau betul. Internet Generation akan lahir nih.
Wah. Mereka sudah SD, SMP, ya mungkin 5 tahun lagi sudah masuk dalam dunia kerja. Kita kan menjadi layer kedua ini. Iya. Nah, hati-hati. Nah, Jadi internet akan ada generation generasi, ini, ya, internet generation. iya. Betul. Kadang-kadang kalau mau makan harus dikasih HP dulu. jadi 3 tahun, 4 tahun dia lihat HP, Pak. Ini Sementara yang milenial ini Iya. baru pegang HP satu. Iya, lalu lebih cepat lagi. Nah, tentu saja mereka nanti ya kita nggak tahu dia akan lebih lembek ada seterusnya, tapi teman-teman milenial harus belum pelajari. Tidak boleh merasa wah kita sudah di posisi 30-40 kita bosnya gitu. Nah sekarang kita lihat bahwa dunia itu bergerak semua ke internet. Ke internet. Saya dulu waktu bekerja di sebuah perusahaan marketing, kita itu kalau mau menjual produk kita iklannya di TV, bayarnya ratusan juta. Iya. Kita bayar sekitar 200 juta hanya untuk 30 menit tampil di televisi pada saat itu. Nah sekarang nggak ada lagi yang mau nonton TV. Iya betul. Iya. Nah Semua 200 juta itu kemana? Ke influencer, ke influencer. ke meta Dan ads. influencer ini Gen Z. Gen Z semua. Yang jutaan followers jadi Betul. TikTok justru Gen Z. Iya. Betul. Ya, jadi sudah beralih dunianya. Ya kita nggak tahu nanti 5-10 tahun lagi eranya bagaimana. Tapi teman-teman harus terus belajar gitu. Dan saya selalu ditanya gitu, saya pernah ngobrol sama seorang pakar yang bilang, ya udah Gen Z dan ini kan yang dilahirkan oleh gen milenial juga. Betul. Jadi kita juga harus ikut bertanggung jawab. Nah kita tidak boleh lepas tangan. Makanya saya bilang kalau Anda lihat Gen Z dan Gen Y, lihat itu sebagai adik atau anak Anda. Lihatnya dengan kasih sayang. Kalau lihatnya dengan kasih sayang berarti kita mau membina mereka. Nah, itu yang tim saya ya seperti itu. Kita bina, kita ngobrol ya. Kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh juga. Dia agak gitu, ini pikir gitu. Ya, Karena mungkin keseharian mereka memang ya betul, seperti iya. itu. Kadang-kadang saya mau nanyanya gitu, tapi ya dijawab aja gitu. Ya, menarik lah. Jadi kira-kira dalam dunia kerja, karena kan Gen Z sekarang ini mungkin lebih dominan pegang gadget, apakah mereka bisa bekerja sama kira-kira? Nah, itulah dalam yang sebuah tim. ya, itulah yang saya sering sarankan kepada teman-teman pengusaha. Sebenarnya Gen Z itu adalah salah satu generasi sebelum Gen Y ya, Gen Internet Generation yang akan muncul nanti, adalah generasi yang interaksi dengan sosial media atau handphone itu tinggi sekali. Jadi tinggi sekali. Makanya banyak orang yang memparodikan sedikit-sedikit curhat di story gitu kan gitu. Nah, saya itu menganjurkan bahwa harus ada pembatasan penggunaan handphone mungkin dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau kita baca statistik produktivitas seorang dalam bekerja, mudah nanti saya share juga. Itu nanti grafik tertinggi itu orang bisa fokus di jam 11 siang. Puncak tertinggi produktivitas seseorang ketika bekerja ya. Itu jam 11. Jam 11. Mantu dia turun, setelah sholat zuhur naik lagi. Kalau sholat zuhur. Nah itu gitu. Makanya sholat itu menaikkan fokus lagi. Nah kalau saya tuh mengusulkan bahwa bagaimana kalau jam 8 sampai jam 12 itu pegang HP-nya dikurangin dulu. Fokus dulu bahas pekerjaan, bahas bisnis gitu. Nanti setelah itu baru boleh kita berikan kelonggaran. Karena kalau dia tidak fokus di jam-jam awal ini, dia akan susah fokus siang sampai malam gitu. Karena memang ritmenya seperti itu. Betul. Nah, makanya mungkin perlu dibatasi. Nah, mungkin makanya teman-teman kalau bisa meetingnya itu pagi. Hal-hal yang penting krusial itu pagi. Gitu. Karena nanti kalau kerja sore sampai malam itu tidak produktif. Sudah tidak produktif lagi. Nah, tapi zaman sekarang kan susah juga karena banyak hybrid working, ada orang kerja di kantor, ada yang kerja di rumah gitu. Nah makanya sekarang itu teman-teman coba lihat itu kantor-kantor yang office itu banyak yang diobral gitu, karena orang sudah malas ngantor. Betul. Satu kalau pagi-pagi macet, saya pernah kerja di Jakarta itu tahun kemarin ya. Kalau kita bawa kendaraan motor itu parkirnya udah 2 juta per bulan. Waduh. Cuma parkir lah. Mobil saya lihat 3.500.000 loh. Gaji berapa ini kita bawa mobil ke motor kan? Nah, sedangkan
Kalau kita ke kafe, minum es kopi 20.000. Parkir paling 2.000. Mending kerja ini kan. Jadi dunia-dunia ini terus berubah. Berubah. Ya, makanya ada ya, dalam manajemen sekarang itu ada nama hybrid working. Hybrid working. Iya, orang yang kerja di rumah dan ada juga kerja di kantor. Di beberapa perusahaan di Makassar sudah ada saya lihat perusahaan yang menerapkan, bahkan UMKM ya, 3 hari di kantor, 3 harinya di rumah. Gitu. Sudah ada seperti itu. Dan saya punya tim juga kerjanya seperti itu. Ya 3 hari di kantor, 3 hari di rumah. Gitu. Ya tapi tergantung organisasinya masing-masing ya. Yang pasti gajinya itu bisa lebih rendah kan. Nah, menarik sekali coach. Nah, kira-kira kalau masalah skill dasar coach, kira-kira skill dasar apa nih yang paling dibutuhkan bagi Gen Z ke depan coach? Ya menarik ya. Sebenarnya kalau kita bicara skill, sebenarnya dalam dunia kerja kan ada 2 skill ya, hard skill dan soft skill. Soft skill, betul. Hard skill itu adalah keterampilan yang teknis. Misalkan dia seorang desain grafis, teknis itu apa? Menggunakan Corel mungkin, menggunakan Photoshop. Terus sekarang nggak ada yang pakai Corel, karena yang pakai Canva Pro. Kan? Itu kan keterampilan itu kan. Nah, sedangkan ada soft skill, yaitu bagaimana mengatur waktu. Mengatur waktu. Agar hasil pekerjaan itu bisa tepat waktu. Bagaimana komunikasi, karena kan desain ini nggak bisa komunikasi. Harus dibicarakan. Nah, hard skill dan soft skill ini harus dimiliki dua-duanya. Saya sering bilang bahwa hard skill ini agar kita diterima bekerja di perusahaan. Tapi soft skill ini yang membuat Anda punya jenjang karir yang cepat. Lama, supaya bisa lama di perusahaan ini kita butuh soft skill. Tapi Anda harus punya hard skill. Hard skill. Nah, celakanya orang-orang sekarang, dia susah membedakan mana knowledge, mana skill. Mana skill, wah. Dia merasa kalau sudah ikut pelatihan 2 hari, 3 hari dia punya skill. Wah. Iya kan? Padahal kalau Anda belajar, Anda punya pengetahuan atau punya knowledge. Punya knowledge. Iya, makanya banyak orang sekarang, wah, saya kan alumni universitas ini, saya harus diterima dong. Iya, kamu selesai di kampus, kamu hanya berpengetahuan. Berpengetahuan. Iya, belum berkeahlian. Belum Nah, punya skill. Iya, belum punya skill. Sedangkan di perusahaan itu cari yang punya skill. Pertanyaan kenapa cari yang punya skill? Ya supaya enggak capek-capek training, supaya tidak ada kesalahan di awal, supaya bisa langsung gaspol. Dan itu pikirannya. Makanya saya tuh selalu bilang sama teman tim saya, perusahaan itu berpikirnya efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Efektif dan efisien. Misalkan ada 2 orang karyawan, satu baru selesai kuliah, satu sudah berpengalaman. Kamu pilih yang mana? Kalau yang kuliah kamu harus training dulu dari awal. Betul, betul. Ya. Belum lagi dia bilang, wah saya lulusan ini Pak, gajinya harus puluhan juta. Nah sedangkan ini hanya lulusan SMK, tapi pengalamannya udah bagus, disuruh kerja gini mau, gaji segini mau. Kamu pilih yang mana? Iya kan? Betul, betul. Iya. Nah kadang-kadang itu nggak masuk akal mereka. Ya, mereka nggak masuk akal. Jadi hard skill ini sebagai tiket untuk masuk coach ya. Yes. Soft skill itu bagaimana mereka mempercepat. Jadi, apalagi kalau komunikasinya bagus, itu mudah diingat sama pimpinan. betul, betul. Kau jadi MC dulu. Oh siap Pak. Wah. MC dia. Kau anak dulu, gantikan Bapak ini. Siap Pak. Siapa itu? Rajin sekali. Oh iya. Nah, ini ada kenaikan jabatan, usulkan. Gitu. Tapi bilang ini siapa ini? Saya kantor 5 tahun baru kuliah nih. Karena nggak pernah muncul. Ya, itu karena memang kurang soft skill. Iya, kurang soft skill. Artinya dia sudah punya hard skillnya, bisa masuk di perusahaan, tapi tidak punya soft skill untuk naik jenjang ya susah juga ya. Yes. Jadi itu tantangannya gitu. Itu tantangan dan skill dasar memang ya dari dulu itu tidak pernah berubah kayaknya. Yang paling parah sebenarnya kalau ada generasi Gen Z itu yang malas belajar. Yang malas belajar ya. Saya mengukur karyawan yang bisa dikembangkan itu ada 2. Ada 2. Iya, dia mau belajar lebih dan mau bekerja lebih. Kalau 2 ini terpenuhi, dia bisa dikembangkan menjadi orang yang lebih baik.
Nah, kebanyakan mereka merasa sudah berpengetahuan, entah karena nonton Reels, entah karena YouTube, entah karena dia merasa sudah kuliah, dia berhenti belajar. Wah. Nah, ini berbahaya sekali. Sedangkan Nabi kita Nabi Muhammad itu kata pertama yang turun adalah Iqra. Iqra. Betul. Iya kan? Jadi ya memang saya pembelajar dan sering mengajar dan sampai hari ini saya tidak pernah berhenti belajar ya. Tapi belajar ini kunci, itu perbaikan orang yang dari miskin, dari bodoh menjadi bisa punya martabat, bisa punya jabatan itu karena belajar. Karena belajar ya. Iya, kalau kemampuan belajar ini hilang, wah itu nggak ada akan pertumbuhan. Gitu. Kadang-kadang mereka sudah merasa, wah saya sudah S1, saya sudah S2 gitu. Ya, mereka berhenti belajar. Nah, makanya negara kita mereformasi pendidikan, namanya Merdeka Belajar. Gitu. Betul. Kenapa Anda merdeka belajar? Karena Anda lulus S1, belum tentu ilmu Anda bisa diterapkan. Belum tentu diterapkan. Belum bisa diterapkan. Makanya ada dibilang magang kampus merdeka. 2-3 semester digantikan dengan bekerja. Supaya Anda lihat, oh materi saya ini nggak diterapkan nih di perusahaan sekarang gitu. Oh materi saya ini bisa diterapkan, cuma harus dimodifikasi gitu kan gitu. Oh di perusahaan itu tidak dijelaskan ada karyawan yang suka menjilat. Oh di kampus itu tidak pernah dijelaskan kalau nanti ada orang dalam gitu kan. Nah ada juga masalah yang mendasar sebenarnya coach di Gen Z. Mereka itu lebih cepat insecure sama temannya. Ketika mereka melihat temannya sudah karirnya bagus, penghasilan bagus, mereka cepat insecure. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasi itu? Saya sempat nanya teman saya di Jakarta, benar nggak kalau orang-orang Jakarta itu mudah insecure? Dia kasih lihat saya jurnal kayaknya. Katanya kalau orang kekurangan vitamin D itu mudah panik. Ternyata isu-isu itu kan di Jakarta, yang orang-orang itu kadang ya mungkin tinggal di apartemen, jarang kena sinar matahari, itu mudah insecure gitu. Apalagi zaman sekarang itu ada istilah introvert. Ada lagi istilah baru namanya no lab. No lab itu memang jarang keluar gitu. Nah itu kan kalau makin jarang kena matahari itu makin nanti mudah insecure gitu. Kayaknya insecure ini untuk generasi-generasi rebahan. Iya, betul. Yang jarang kena matahari gitu. Nah, kemudian juga saya pernah menguji hal yang sama gitu. Ketika saya mengajar di murid-murid saya yang Gen Z, saya coba bertanya gitu. Apakah benar teman-teman Gen Z sekarang itu suka menangis orang diri? Nah, saya pernah baca, saya lupa pernah baca riset itu di mana. Jawabannya iya. Suka menangis. Menangis seorang diri itu dianggap normal, iya katanya. Wah. Dominan perempuan ya. Pertanyaan saya selanjutnya, ya ini kayak pertanyaan kampus, ini kualitatif. Pertanyaan selanjutnya, kenapa menangis dan apa yang dikhawatirkan? Apakah satu belum menikah dan seterusnya, khawatir mengenai jodoh? Yang kedua, apakah insecure terhadap masa depan? Yang ketiga, apakah insecure masalah mungkin nggak punya uang dan seterusnya gitu. Kalau nggak salah itu yang saya tanyakan. Ternyata banyak insecure mengenai masa depan. Masa depan. Karir ke depan. Masalah karir. Nah, saya coba breakdown apa masalahnya. Kan sekarang kita ini sudah informasi terbuka. Ya betul. Nah kadang-kadang mereka ini insecure melihat teman-teman mereka sudah sukses, sudah kerja. Story-nya di mana-mana, keren. Liburan kemana-mana, keren. Lihatlah dia, ini temanku dulu, sudah sukses begini, saya apa nih? Itu makinlah dia down gitu. Bahkan di tahapan tertentu saya punya tim, dia tinggal di Jakarta, dia nggak mau main sosial media lagi. Wah. Saking dia mungkin merasa insecure ya, dia nggak bisa itu gitu. Nah jadi era informasi yang terbuka ini ya seperti pisau bermata dua juga. Betul. Orang melihat, wah ini Kak Uji dulu suka nyontek sama saya, kenapa sukses Ya, begini-begini kan ya gitu. Nggak tahu mungkin orang tuanya memang udah kaya gitu kan. Nah, jadi ada memang itu. Makanya saya itu sering memberikan pujian sama tim saya, membesarkan hati mereka. Membesarkan hati. Betul. Coach, ya, betul. Karena mereka kan ya datanya memang lebih rapuh. Nah.
Ini PR juga ini buat Betul. milenial sudah punya Betul. usaha nih. Iya. Membesarkan hati, Betul, saling membesarkan hati mendukung, mereka. betul. Karena kalau teman-teman seorang pengajar, cara mendidik yang efektif itu cuma dua. Cara mendidik efektif cuma dua, memotivasi murid-murid agar semangat belajar. Yang kedua, metode belajarnya benar. Nah, itu yang saya pegang dalam mendidik karyawan, dalam mengajar. Saya menggunakan dua ini. Muridnya harus termotivasi. Yang kedua, kita berikan metode yang benar. Metode yang benar. Betul. Ya, metodenya kan banyak ya. Ada training, ada coaching, ada consulting, ya, ada counseling, macam-macam. Tapi dia harus semangat dulu. Semangat dulu. Iya, kalau sudah marah-moro, wah. Jadi kita harus butuh mengembangkan. Betul. Saling mendukung ya, Coach. Betul. Saling mendukung. Karena permasalahan sekarang memang bukan murni secara murni berasal dari Gen Z sebenarnya. Iya, Ya. Artinya kita memang harus saling mendukung antara milenial, Gen Z dan generasi-generasi berikutnya ya, Coach. Kita kalah followersnya. Betul. Nah, terakhir mungkin Coach, pesan-pesan untuk Gen Z agar mereka bisa lebih fight ke depan, bagaimana Coach? Oke. Saya senang ya ketemu dengan Gen Z. Saya tuh ingat sekali dengan sebuah kata bijak bahwa kalau kita ingin masa depan itu baik, kita jangan hanya menyiapkan uang dan harta-harta kita buat masa depan. Agar masa depan kita baik, generasi kita baik, kita harus didik mereka dengan baik. Nah, ini yang membuat saya, kenapa saya tuh senang mengajar anak-anak muda. Karena ketika anak muda ini dipersiapkan dengan baik, masa depan kita cerah. Masa depan kita cerah. Makanya alhamdulillah saya coba selalu belajar, coba selalu diskusi dengan teman-teman Gen Z. Kalau begini aneh nggak? Kalau gini menurutmu bagaimana? Kita diskusi lah sebagai ya seorang kakak dengan adik. Ya, lah. betul. Ya, jadi dan teman-teman Gen Z juga harus mau belajar. Harus mau belajar. Betul. Maksudnya yang saya sampaikan adalah untuk menjadi seorang yang profesional itu kita harus memiliki namanya SKA, skill, knowledge, dan attitude. Skill, knowledge, dan attitude. Ini kunci profesionalisme. Kalau Anda sudah kuliah, Anda hanya punya knowledge. Skill Anda harus latih. Betul. Nah, tapi yang paling penting dari semua ini adalah attitude. Attitude. Kalau agama bilang ahlakul karimah. Akhlakul karimah. Iya, tidaklah Nabi Muhammad diutus kecuali menyempurnakan akhlak. Nah, ini yang penting, akhlak di perlakuan selama kita bertemu sehari-hari dan di online itu harus selaras gitu. Kan ini bahaya. Siapa kita? Netizen, apa moto kita? Maki dulu baru baca. Kan ini bahaya kan. Nah, ini kan attitude ini ya. Makanya teman-teman saya titip sama teman-teman Gen Z bangun SKA, skill, knowledge, dan attitude. Skill, knowledge, dan attitude. Ya, karena ini penting. Tapi yang penting dari semua ini adalah attitude. Attitude. Iya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bekerja secara profesional gitu. Karena setiap peralihan zaman ya tetap butuh attitude. Ya, Coach. Mau samanya bagaimanapun kalau attitude-nya jelek ya tidak mungkin bisa fight, Coach ya. Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita. Kok sebenarnya panjang. Kalau kita mau bicara masalah Gen Z ini panjang sekali dan seru sekali ya, Coach. Dan Gen Z ini bukan cuma masalah Gen Z itu sendiri, tapi kita memang harus saling membantu, Coach ya. Masya Allah. Saya juga pernah kaget tuh sama Gen Z. Oh, ini gajinya mau transfer di rumah. Rekening apa? Gak usah pakai rekening, Coach. Katanya pakai dana aja. Jadi mereka lebih maju lah dengan wallet ya. Karena mungkin kalau bayar-bayar tuh pakai ini ya, kris-kris itu ya. Oke, buat teman-teman ya, jadi jangan ada lagi stigma yang saling menjelekkan antara milenial dan Gen Z ya. Jadi mari kita sama-sama belajar ya, intinya sama-sama belajar. Dan inilah akhir dari podcast kita. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan share video-video kami ya. Oke, makasih banyak Coach. Sama-sama. Seru.